Kami percaya nilai-nilai Pancasila bukan hanya tertulis dalam teks, tetapi hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Pasar adalah cermin kehidupan rakyat. Disinilah wajah-wajah kebersamaan, kejujuran, dan toleransi kita temukan setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk, tersembunyi nilai-nilai luhur dari sila pertama sampai kelima, hadir dalam bentuk yang nyata. Inilah awal perjalanan kami, sebuah eksplorasi kecil untuk menemukan bukti bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, namun melainkan laku hidup. Jadi untuk observasi penerapan nilai Pancasila, kita memilih ekosistem pasar. Nah, kenapa kita memilih pasar? Karena pasar itu bukan hanya tempat jual beli, tapi juga ruang di mana sosial, interaksi, dan nilai-nilai Pancasila diterapkan secara nyata. Di pasar, masyarakat dari berbagai latar belakang saling berinteraksi untuk melakukan jual beli, sehingga sangat strategis untuk menumbuhkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan antar agama dan suku, dan juga demokrasi. Nah, dengan diterapkannya nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun peradaban yang berkeadilan, beretika, bermartabat untuk menuju masyarakat yang lebih Pancasialis. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan dua bahasa yang hidup dalam pikiran kita. Secara umum, kita dapat memahaminya dalam tiga sisi, yaitu verbal, denotatif, dan konotatif. Secara verbal, Pancasila adalah apa yang tertulis, yaitu 5 sila yang kita hafal kata per kata. Secara denotatif, ia memiliki makna yang menjelaskan dasar-dasar nilainya. Kemudian, jauh dari itu, makna konotatifnya, yaitu nilai-nilai Pancasila dapat kita hayati, rasakan, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambaran besar penerapan Pancasila sila pertama di Pasar Barat, Pasar Barat telah menerapkan nilai Pancasila sila pertama dengan baik, sehingga belum pernah ada perselisihan antar agama yang terjadi. Seluruh warga pasar memiliki kebebasan untuk memilih agama masing-masing, dan toleransi antar agama di Pasar Barat juga cukup erat. Bahkan pembagian job antar staf pengelola itu disesuaikan dengan hari raya agama masing-masing. Nah, Pasar Barat juga telah menyediakan berbagai fasilitas beribadah yang bersih dan memadai untuk setiap masyarakat. Kaitannya dengan kedaulatan, di sini sudah ada musola. Kami silakan musola di sebelah timur sana. Sana juga ada dua bulan berminat sekali Klaret Bantul, nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kejujuran, dan persaudaraan dalam kehidupan sosial ekonomi. Statement atau prinsip seperti kebebasan adalah hak semua orang, kemanusiaan berasal dari empati, dan keadilan lahir dari tegaknya hukum, merupakan bentuk dari keseharian hidup. Nilai ini tampak melalui tindakan nyata seperti adanya ruang untuk pedagang kecil tanpa diskriminasi, kemudian menindak pedagang yang curang, menjalin keakraban dengan pembeli, menjauhi isu sara, menjalankan kewajiban bersama, hingga menjaga kejujuran dalam harga dan timbangan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pemaknaan Pancasila
Pancasila, khususnya sila kedua, itu melampaui dari aspek verbal dan denotatif, yaitu aspek konotatif, yang mana nilai yang dihayati dan diterapkan dapat diwujudkan dalam interaksi sosial dengan baik dan tulus. Persamaan kita apakah antar negara sampai ke bawah. Ya, kalau misalkan pikiran paman ya ini nanti sudah memiliki rasa kebersamaan dan tolong menolong atau tidak? daerah ini fokus gotong royong kebersamaan Semua peserta memiliki dan punya kesempatan yang sama dalam kami sudah bekerjasama dengan yang namanya aksi pemisahan pasar. Di Pasar Pleret Bantul, nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, tercermin dalam kegiatan gotong royong antar pedagang, seperti yang dinyatakan oleh narasumber sebagai pengelola atau Bapak Lurah, bahwasanya pedagang itu dalam menjaga kebersihan setelah berdagang itu selalu bergotong royong, jadi saling membantu dalam membersihkan pasar setelah berdagang. Kemudian ada dukungan terhadap perekonomian lokal. Jadi pasar menggunakan komoditas asli di daerah Bantul, contohnya adalah umbi-umbian. Kemudian adanya keterlibatan dan kerjasama antara pengelola pasar yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pemaknaan Pancasila ini berdasarkan pemaknaan konotatif karena nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dimaknai secara lebih dalam melalui praktik gotong royong, kerjasama dan musyawarah di pasar, bukan hanya dalam segi harfiahnya, tetapi juga sebagai nilai hidup dalam kebersamaan di masyarakat. Apakah di sini sering terjadi permasalahan antar pedagang? Kalau terjadi itu, kalau ada permasalahan terkait baik-baik saja, tidak masalah kalau yang kemudian nanti kalau sudah bosan mau sekannya pengalamannya juga kembali itu harganya juga tidak mampu Permasalahan kemudian kalau kerjaan juga motornya semuanya rukun ada yang naruh mayoritas di sini kan cuma sama pedagang itu cuma tidak ada. Sila keempat, yang pertama nilai A pemusyawaratan. Untuk praktik nilai di pasarnya, dalam pasar pemusyawaratan dilakukan saat para pedagang berkumpul untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama, seperti mengatur harga, terus menetapkan aturan zona berjualan. Selanjutnya untuk pemaknaan Pancasila, hal ini itu mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya keputusan harus diambil secara bersama dan bijak melalui musyawarah. Dan untuk pemahaman ekosistem terhadap pasar, ekosistem pasar memahami bahwa keterlibatan semua pihak dalam mengambil keputusan akan menciptakan keadilan, keterbukaan, dan mencegah konflik antar pedagang.
pemungutan suara. Untuk praktik nilai di pasarnya, pemungutan suara yang dilakukan itu saat pedagang pasar menentukan keputusan bersama melalui voting, yang dimana saat musyawarah itu nggak mencapai hasil gitu. Jadi untuk selanjutnya pemaknaan Pancasila. Hal ini tuh selaras dengan sila keempat karena menunjukkan bentuk demokrasi, yaitu keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, bukan hanya satu pihak aja. Untuk pemahaman ekosistem terhadap Pancasilanya, di sini ekosistem pasar memahami bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Jika terjadi konflik di pasar antara penjual pembeli atau antara sama penjual, itu biasanya Bapak gimana cara menyelesaikannya? Penyelesaian kita panggil di sini. Ya kita duduk bersama hari ini, kita musyawarahkan permasalahannya apa. Diskusi kayak gitu kita aja. Menjelaskan bagaimana penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di komunitas pasar barat. Di pasar ini, pengelola memastikan agar semua pedagang, baik yang lama maupun yang baru, memiliki kesempatan yang sama untuk berjualan. Penataan lapak dilakukan secara adil, sehingga tidak ada pedagang yang diistimewakan. Biaya sewa atau retribusi memang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan, namun masih ada penyesuaian dalam penerapannya, yaitu pedagang tetap dan pedagang musiman dikenakan biaya yang berbeda. Ini adalah contoh nilai denotatif, yaitu aturan yang nyata dan bisa dilihat secara langsung. Selain itu, ada juga nilai konotatif yang tercermin di pasar ini. Pasar dipahami sebagai tempat yang inklusif, di mana semua pedagang, baik yang besar maupun yang kecil, bisa berdagang bersama. Pengelola pasar juga menjaga agar tidak ada monopoli dari pedagang pasar, sehingga pedagang kecil tetap terlindungi. Penerapan aturan yang sama untuk semua pedagang, serta pengelolaan pasar yang adil, menunjukkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di lingkungan pasar. Apakah pendapat pasar Nggak ada, ini tergantung izin kan. Kalau sudah izin pasar, langsung saja. Ya, tidak. selanjutnya ya Iya, karena nanti kalau bisa Untuk masalah keadilan itu kita proporsional. Jadi kalau mereka istilahnya jual lain lapasnya dalam artian ukurannya harus 2 meter, mereka melebihi mengganggu jalanan, kan itu tadi kita kerjasama dengan pasukan. Jadi, salah satu praktik kegiatan yang mencerminkan hierarki piramida dalam ekosistem pasar adalah alur distribusi barang dari produsen hingga ke konsumen. Produsen berada di puncak piramida sebagai pihak yang memproduksi barang dalam skala besar. Barang tersebut kemudian didistribusikan ke
melalui grosir atau distributor lain, lalu sampai ke pedagang kecil di pasar, dan akhirnya ke konsumen sebagai pihak terbanyak di atas piramida. Dalam sistem ini terlihat bahwa semakin ke bawah jumlah pelaku ekonomi akan semakin banyak. Namun, kekuasaan untuk mengatur harga distribusi semakin kecil. Hierarki ini mencerminkan struktur sosial yang menuntut kerjasama dan keadilan antara pelaku pasar, dan hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan praktik ekonomi yang hierarkis tersebut, semua pihak semestinya tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan seperti saling menghargai, tidak menindas yang lemah, dan memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha kecil. Produsen dan distributor besar hendaknya tidak memonopoli atau memainkan harga secara tidak adil, agar kesejahteraan yang bisa dirasakan itu dapat merata. Dengan demikian, sistem pasar yang hierarkis tetap bisa berjalan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan terkait penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pasar. Seluruh sila Pancasila telah tercermin dengan baik dalam aktivitas keseharian para pedagang, pembeli, dan pengelola pasar. Fasilitas ibadah tersedia dan digunakan dengan tertib. Interaksi antar individu berlangsung dan saling menghargai. Kegiatan rutin seperti pengajian dan musyawarah berjalan dengan lancar, serta pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui perwakilan. Tidak terdapat kesenjangan mencolok antara pelaku usaha, baik dari segi akses, fasilitas, maupun kesempatan berusaha. Oleh karena itu, ekosistem pasar ini dapat dikatakan telah menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan selaras. Baik, hasil observasi di Pasar Pleret Bantul ini kami mengemukakan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah poin-poin nilai dari sila-silanya tersebut. Yang pertama, sila pertama itu tercermin dari tersedianya ada musola di tengah pasar dan tidak ada diskriminasi dalam hal beragama. Kemudian sila kedua itu terlihat dari sikap saling menolong dan juga tanpa ada diskriminasi antar manusia atau antar pedagang dan pembeli. Kemudian sila ketiga itu tampak dalam tadi semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan pasar dan dalam mengelola pasar. Sila keempat diwujudkan melalui musyawarah. Jadi di Pasar Pleret Bantul ini jika ada konflik itu selalu difasilitasi dan diatasi oleh kepala desa atau pengelola pasar atau pihak yang berwajib. Jadi selalu ada musyawarah. Bahkan dalam penerapan aturan pasti ada dibicarakan dulu atau musyawarah. Dan sila kelima itu tercermin dalam perlakuan adil terhadap sesama pedagang baik yang lama maupun yang baru. Jadi hal ini membuktikan bahwa Pasar Pleret Bantul itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, tapi juga sebagai ruang hidup nilai-nilai Pancasila.